anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Bertemu lagi dengan saya, Bu Endah, di mata pelajaran Sejarah Indonesia. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita awali dengan membaca doa menurut kepercayaannya masing-masing. Dengan harapan, semoga pembelajaran kita pada hari ini diberikan kelancaran dan manfaat di kemudian hari, dan kita semua diberikan kesehatan. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Nah, di pertemuan minggu lalu kita sudah membahas tentang cara berpikir diakronik. Ada yang masih ingat apa itu cara berpikir diakronik? Nah, cara berpikir diakronik adalah cara berpikir yang memanjang dalam waktu dan menyempit dalam ruang. Nah, di pertemuan kali ini kita akan belajar tentang peradaban manusia sebelum mengenal tulisan. Jika kita bayangkan ketika manusia tidak mengenal tulisan, pasti manusia akan mengalami kesulitan dalam menyampaikan pesan dan berkomunikasi dengan orang lain. Nah, maka dari itu aksara adalah penemuan paling penting dalam peradaban umat manusia. Nah, ada masa anak-anak di mana manusia belum mengenal tulisan. Lah, pada masa itu dikenal dengan masa praaksara. Kenapa bisa dikatakan praaksara? Karena pada masa itu manusia di zaman itu belum mengenal tulisan. Nah, apa itu praaksara? Ada yang tahu? Lah, praaksara dibagi menjadi dua kata, yakni pra dan aksara. Nah, pra sendiri artinya sebelum. Nah, aksara adalah tulisan. Jadi bisa kita simpulkan praaksara adalah sebelum mengenal tulisan. Nah, apakah kalian pernah mendengar istilah prasejarah? Lalu, apa perbedaannya dengan praaksara? Apakah kalian pernah mendengar bahwasanya istilah praaksara digunakan untuk menggantikan istilah prasejarah? Kita bahas dari persamaan katanya, yaitu pra yang artinya sebelum dan sejarah yang artinya peristiwa pada masa lalu yang berkaitan dengan perilaku manusia. Dengan itu prasejarah diartikan dengan masa sebelum adanya sejarah. Namun anak-anak, faktanya pada masa manusia sebelum mengenal tulisan, mereka sudah melakukan aktivitas atau kebudayaan. Contohnya, manusia purba pada masa itu sudah membuat api. Lah, itu adalah salah satu aktivitas dan kebudayaan yang mereka lakukan. Oleh karena itu, istilah praaksara dinilai lebih tepat untuk menggantikan istilah prasejarah untuk mengungkapkan masa di mana manusia belum mengenal tulisan. Kalian harus tahu anak-anak bahwasanya peradaban yang tertinggal mereka belum mementingkan tulisan, belum mementingkan aksara. Lalu bagaimana cara dia berkomunikasi? Nah, mereka berkomunikasi dengan cara yang paling sederhana. Contohnya menggunakan bahasa isyarat. Seperti ini. Dengan gerakan seperti tadi, maka Bu Endah sudah memberikan pesan, menyampaikan pesan ke kalian semua. Tapi anak-anak, ketika pesan-pesan itu semakin kompleks, semakin sulit, semakin banyak, maka diperlukan metode
untuk memudahkan dalam berkomunikasi, ya. Maka dari itu diciptakan sistem aksara dalam berbahasa. Coba kalian analisis siapa yang menciptakan aksara yang kemudian bisa menyebar ke seluruh dunia. Zaman praaksara sudah ada sejak peradaban manusia ada di muka bumi. Apakah kalian tahu sampai kapan berlangsungnya zaman praaksara di Indonesia? Apakah sampai sekarang atau sampai seterusnya? Kalian harus ingat anak-anak bahwasanya zaman praaksara adalah zaman di mana manusia belum mengenal tulisan. Nah, ketika peradaban itu sudah mengenal aksara atau tulisan, maka hal itu menandakan berhentinya peradaban praaksara pada zaman itu. Contohnya sekarang. Di era sekarang ini, kalian semuanya sudah atau kita semuanya sudah mengenal tulisan. Maka di zaman ini tidak lagi disebut sebagai masa praaksara. Di Indonesia, bukti adanya tulisan pertama kali ditemukan sejak abad ke-5 Masehi, yaitu dengan ditemukannya prasasti Yupa, peninggalan kerajaan Kutai di Kalimantan Timur. Pada prasasti Yupa terdapat tulisan huruf Palawa dalam bahasa Sanskerta. Dengan adanya prasasti Yupa, para sejarawan mulai menyimpulkan pada abad ke-5 Masehi, masyarakat Nusantara sudah memasuki masa aksara. Itu tadi pembelajaran kita pada hari ini. Sekian dari Bu Endah. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di minggu depan. Bertemu lagi dengan Bu Endah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.